Halo semuanya, selamat datang di Satu Tingkat, tempat kita membedah dunia dari sudut pandang yang enggak biasa. Sebelum kita mulai pembahasan hari ini, pastikan kamu sudah subscribe channel ini. Klik juga tombol loncengnya, biar kamu enggak ketinggalan pembahasan seru lainnya. Dan, kalau kamu merasa channel ini bermanfaat, atau kamu cuma mau bilang, "Ini keren bro," swing, jangan ragu buat kasih super thanks. Oke, mari kita mulai. Kali ini kita akan masuk ke topik yang cukup berat, tapi sangat menarik. Bagaimana China membangun strategi besar untuk menjadi kekuatan nomor satu di dunia. Kita akan mengupas langkah-langkah besar mereka satu persatu, mulai dari ekonomi, teknologi, budaya, diplomasi, sampai militer. Dan ya, semuanya dirancang seperti permainan catur global. Pertanyaannya adalah, apakah dunia siap menghadapi langkah ini? Bayangkan dunia ini sebagai permainan catur, di mana setiap negara adalah bidak. Dan China, mereka adalah grandmaster yang diam-diam menyusun strategi besar. Kita mulai dari ekonomi, karena ini jelas fondasi dari semuanya. Kalau Anda ingat, di masa lalu, China sering disebut sebagai pabrik dunia. Tapi sekarang, mereka nggak cuma jadi pabrik. Mereka sudah menjadi pemain ekonomi global dengan strategi yang sangat terstruktur. Salah satu langkah paling kontroversial mereka adalah proyek besar bernama Belt and Road Initiative, BRI. BRI ini bukan proyek kecil-kecilan. Mereka membangun infrastruktur besar-besaran di lebih dari 100 negara. Jalan, pelabuhan, rel kereta api, semuanya dibiayai dengan pinjaman dari China. Dan ini yang menarik. Ketika negara-negara tersebut gagal membayar utang, aset-aset strategis itu otomatis jatuh ke tangan mereka. Contoh paling nyata adalah Sri Lanka. Karena gagal membayar pinjaman, pelabuhan utama mereka sekarang dikelola penuh oleh China selama 99 tahun. Ini seperti menangkap ikan besar dengan umpan kecil. Siapa yang butuh senjata dan perang, kalau utang bisa jadi senjata paling ampuh? Tapi ekonomi cuma permulaan. Tunggu sampai Anda melihat apa yang mereka lakukan dengan teknologi. Kalau ada satu bidang yang bisa mengubah jalannya sejarah, itu adalah teknologi. Dan China sangat paham soal ini. Mereka nggak cuma mengikuti tren teknologi, mereka juga mulai memimpin. Lihat Huawei, perusahaan yang menjadi pionir dalam teknologi 5G. Atau TikTok, aplikasi yang sekarang jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Tapi ada cerita lebih dalam di balik ini semua. China telah berinvestasi besar-besaran dalam pengembangan artificial intelligence, AI. Mereka menggunakan teknologi ini nggak cuma untuk inovasi, tapi juga untuk kontrol. Salah satu contohnya adalah sistem kredit sosial mereka, yang dikenal dengan nama Social Credit System. Di sistem ini, semua tindakan Anda dicatat, mulai dari cara Anda berkendara, bayar utang, hingga bagaimana Anda berbicara di media sosial. Poin Anda bisa naik atau turun, tergantung dari apa yang Anda lakukan. Kalau nilainya rendah, Anda bisa dilarang naik pesawat, kereta cepat, atau bahkan kehilangan akses ke layanan publik. Sementara kita sibuk bikin filter foto, mereka bikin sistem yang bisa tahu apa yang Anda pikirkan. Black Mirror, itu sudah realita di China. Tapi tunggu, masih ada senjata lain yang tak kalah mematikan, budaya. Kita sering lupa bahwa budaya adalah alat paling halus tapi juga paling ampuh untuk menguasai dunia. Dan China tahu betul cara memainkannya. Dari film-film kungfu legendaris hingga drama romantis yang sekarang mulai bersaing dengan K-drama, pengaruh budaya mereka semakin kuat. Lalu ada Confucius Institute, lembaga yang secara resmi bertujuan untuk mengajarkan bahasa dan budaya China. Tapi banyak yang curiga bahwa ini adalah alat propaganda pemerintah untuk memperluas pengaruh ideologi mereka di luar negeri. Sementara kita sibuk menikmati hiburan, mereka sibuk menyebarkan nilai-nilai mereka ke seluruh dunia. Kita sibuk streaming film, mereka sibuk streaming pengaruh budaya mereka ke setiap sudut dunia. Tapi budaya aja nggak cukup untuk membangun kekaisaran global. Bagaimana dengan politik dan militer? Dalam diplomasi, China telah mengadopsi pendekatan baru yang dikenal sebagai Wolf Warrior Diplomacy. Ini adalah strategi di mana diplomat mereka tidak lagi bersikap lembut, tapi langsung menyerang balik siapapun yang berani mengkritik mereka. Strategi ini kontroversial, tapi juga sangat efektif dalam mempertahankan posisi mereka di dunia.
Di sisi militer mereka juga nggak main-main. Anggaran pertahanan mereka naik drastis dalam 1 dekade terakhir. Di Laut China Selatan, mereka bahkan membangun pulau-pulau buatan yang lengkap dengan pangkalan militer. Ini adalah langkah untuk memperluas pengaruh dan mengamankan jalur perdagangan yang vital bagi mereka. Sementara kita sibuk selfie di pantai, mereka sibuk bikin pulau. Memang beda prioritas. Tapi dunia nggak diam. Bagaimana negara lain merespons langkah besar China? Langkah besar China tentu saja menimbulkan reaksi dari negara-negara lain. Amerika Serikat misalnya, meluncurkan perang dagang besar-besaran untuk mencoba menekan dominasi ekonomi China. Uni Eropa mulai mempertanyakan investasi besar dari China. Bahkan, beberapa negara Afrika yang awalnya antusias sekarang merasa terbebani oleh utang yang mereka ambil. Tapi, seperti yang kita tahu, dunia ini nggak hitam putih. Banyak negara tetap butuh China, baik untuk investasi maupun teknologi. Jadi ini bukan soal melawan atau mendukung, tapi soal bagaimana bertahan dalam permainan besar ini. Kita ini ibarat penonton yang bingung, ikut sorak-sorai atau kabur sebelum terlambat. China sedang memainkan permainan besar, tapi pertanyaannya, apakah ini adalah kebangkitan alami sebuah kekuatan besar, atau langkah licik untuk mendominasi dunia, dan bagaimana dunia harus merespons? Menurut Anda, apakah dunia harus takut pada China, atau justru belajar dari strategi mereka? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Kalau Anda menikmati pembahasan ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Kita akan terus membahas isu-isu besar dunia, strategi global, dan geopolitik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.